Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Septia Hanifah, saya sendiri, Kamilania Fauzan, Salma Hanawati, dan yang terakhir adalah Krisna Pastia. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori-teori fungsi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Hanifah yang akan menjelaskan teori tujuan negara menurut McIver. Pendapat McIver dapat dibaca dalam dua buah bukunya, yaitu Modern State dan Web of Government, yang mana mengemukakan bahwa fungsi negara adalah yang ditinjau dari segi intern atau yang artinya dilihat menurut kebutuhan negara itu sendiri. Ia mengatakan fungsi negara dapat dilihat dari kepentingan intern yang mencakup memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara yang merupakan tugas negara secara positif maupun negatif. Tugas negara secara positif itu dimana artinya negara melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Sedangkan tugas negara yang negatif artinya negara mempunyai wewenang menindak atau menghukum setiap orang yang melanggar aturan hukum. Perlindungan fungsi ini juga perlu diperluas untuk perkembangan atau development dan konservasi atau conservation melalui fungsi perlindungan yang mencakup 1. Pengembangan dan 2. Konservasi atau pelestarian. Dan apabila negara dan aparatnya menjalankan fungsi ini dengan baik, maka akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Misalnya, pelestarian sumber-sumber alam atau pemeliharaan hutan-hutan seperti pemeliharaan sumber mineral, pemeliharaan kekayaan laut, dan lain sebagainya. Sehingga generasi yang akan datang dapat memanfaatkan warisan berupa kekayaan alam ini. McIver juga mengemukakan fungsi negara dari segi transformasi yang dimana dari segi ini berfungsi untuk negara yang mencakup seperti fungsi kebudayaan atau cultural function, di mana fungsi kultural atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu itu sendiri. Karena itu negara harus hanya memajukan dan mengintensifikasikan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budaya. Fungsi kesejahteraan umum atau public welfare function yaitu semua aktivitas manusia yang ditujukan kepada untuk seluruh lapisan masyarakat. Fungsi kesejahteraan umum ini antara lain seperti pemeliharaan kesehatan rakyat dan pemeliharaan kesejahteraan material spiritual. Seperti yaitu semua aktivitas manusia yang ditujukan kepada untuk seluruh lapisan masyarakat. Fungsi kesejahteraan umum ini antara lain seperti pemeliharaan kesehatan rakyat dan pemeliharaan kesejahteraan material spiritual, seperti perumahan, jaminan sosial, dan lain-lain. Sedangkan fungsi ekonomi atau economic function di mana negara secara aktif turut campur dalam bidang perekonomian dengan maksud agar dapat menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya dalam bercita-cita negara liberal. Negara sama sekali tidak ikut campur tangan pada perekonomian. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kamilania. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori para ahli tentang fungsi negara. Yang pertama itu adalah pendapat Francis Fukuyama pada milenium ketiga abad ke-21 mengutip laporan Bank Dunia tentang pembangunan dunia dalam rangka kekuatan atau kemampuan negara menangani pasar bebas atau free market, mengemukakan 3 fungsi utama negara yang meliputi 1. Fungsi minimal, yaitu menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan yang terdiri atas 1. Pertahanan, yaitu melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan. Yang kedua itu adalah pemeliharaan ketertiban, yaitu dalam program bantuan bencana. Yang ketiga itu adalah manajemen makroekonomi, dan yang terakhir itu adalah kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang kedua adalah fungsi menengah, yaitu menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi, menyediakan asuransi sosial yang kegiatannya mencakup pendidikan, perlindungan lingkungan,
pengaturan pasar hukum, pengaturan anti monopoli, regulasi keuangan, asuransi sosial, dan redistribusi dana pensiun, serta perlindungan konsumen. Yang terakhir itu adalah fungsi aktivis, yaitu mengkoordinasi aktivitas swasta, redistribusi aset yang meliputi 3 aktivitas, yaitu mendorong pasar, melakukan redistribusi aset, dan melakukan inisiatif. Nah, pendapat yang kedua itu adalah pendapat Wolfgang Friedman yang menyebutkan 4 fungsi negara, yaitu yang pertama adalah negara sebagai provider, yaitu negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya. Yang kedua itu adalah negara sebagai regulator, yaitu negara membentuk aturan hukum dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga itu adalah negara sebagai entrepreneur, yaitu negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara atau daerah dan mengusahakan kondisi kondusif untuk berkembangnya usaha. Yang terakhir adalah negara sebagai ampir, yaitu negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat fungsi negara menurut Harold Laski. Pada dasarnya, fungsi negara menurut Harold Laski adalah menciptakan keadaan di mana masyarakat dapat tercapai keinginannya secara maksimal. Terlepas ideologi apa yang dianut oleh suatu negara, setiap negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang satu itu melaksanakan penertiban, yaitu agar dapat mencapai tujuan bersama dan mencegah adanya bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melakukan penertiban. Yang kedua itu adalah mengusahakan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah melakukan pertahanan, karena pertahanan amat diperlukan untuk mengantisipasi adanya ancaman atau serangan dari luar. Oleh karena itu, perangkat negara yang berkompeten harus diberikan peralatan dan pelatihan yang memadai. Yang terakhir adalah menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, pendapat yang terakhir ini adalah pendapat fungsi negara menurut Charles S. Merriam adalah sebagai berikut. Yang satu itu adalah keamanan ekstrim yang berguna untuk mencegah ancaman dari luar. Yang kedua itu adalah ketertiban internet yang bertujuan untuk menertibkan dalam negeri. Yang ketiga itu adalah keadilan bagi seluruh warga negara. Yang keempat itu adalah terciptanya kesejahteraan umum. Dan yang terakhir itu adalah menjamin kebebasan seluruh warga negara berdasarkan hak asasi manusia. Sekian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori fungsi negara berkaitan dengan hal penyelenggaraan kesejahteraan dan usaha perekonomian selaras dengan adanya perkembangan konsep welfare state, yaitu negara kesejahteraan. Ada 8 teori mengenai fungsi negara, yaitu yang pertama adalah anarkisme. Menurut anarkisme, negara itu tidak diperlukan karena manusia itu sejatinya sudah baik dan berbudi pekerti. Justru rusaknya budi pekerti manusia bila ada pengaturan yang memaksa yang diterapkan oleh negara. Paham anarkisme ini adalah paham yang menyangkal adanya suatu negara. Yang kedua, ada individualisme atau liberalisme. Paham ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah ditujukan untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja, tidak perlu adanya campur tangan negara dalam hal lainnya. Lalu yang ketiga ada sosialisme. Paham ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau perorangan. Fungsi negara adalah mengatur perimbangan agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Sosialisme menghendaki campur tangannya negara seluas-luasnya, terutama di bidang perekonomian. Lalu ada komunisme. Hampir sama dengan sosialisme, namun komunisme adalah menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Namun pribadi individu tidak dibenarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apalagi sarana vital untuk kepentingan umum
Selain itu, bedanya adalah bahwa komunisme menganggap negara diperlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus perbedaan kelas. Lalu yang kelima, ada sindikalisme. Sindikalisme hampir sama dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara atas individu. Hanya di sini fungsi negara itu agar diserahkan kepada serikat-serikat pekerja, kalangan serikat buruh yang akan bertindak untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Lalu yang keenam itu ada fasisme, bahwa negara mempersamakan atau dianalogikan sebagai makhluk hidup yang mempunyai political will sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksana fungsi negara. Negara dan pemerintahan sebagai organ pelaksana kekuasaan negara berhak melakukan apa saja serta mencampuri berbagai hal dalam urusan di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketujuh ada empirical collectivism. Paham ini berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat setelah Perang Dunia Pertama, bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan tidak dapat diberikan oleh usaha pihak swasta. Berikut yang bisa saya sampaikan, lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Prasetya dari kelompok 9. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai fungsi negara secara umum. Ada beberapa fungsi negara secara umum yang saya pahami. Yang pertama, fungsi negara itu melaksanakan ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil dan mencegah bentrokan-bentrokan yang kemungkinan terjadi di masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban, segala kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dapat dilakukan. Adapun fungsi kedua, yaitu fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik, juga pembangunan yang makmur di segala bidang. Adapun poin ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Dalam hal ini, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan, fungsi pertahanan penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain, dibutuhkan personil militer dalam mengamankan atau pertahanan dalam suatu negara. Adapun yang keempat, fungsi menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga negaranya, meliputi berbagai aspek, baik itu melalui aspek badan peradilan di bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Adapun yang dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, tujuan dari negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Dari penjelasan kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.